Bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh. Allahu Akbar. Rasul ada di mobilnya dia katanya ya. Demi Allah, Demi Allah lagi. Indonesia nyaksiin, saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Nah, dia nggak bisa buang sampah katanya sembarangan ya, buang sampah sembarangan maksudnya. Karena Rasulullah ngikutin dia katanya. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita mau reaction lagi videonya dari Pak Yusuf Mansur ya. Iya, saya selalu mengatakan ini bukan persoalan pribadi Pak Yusuf Mansur, melainkan video-video tentang pemahaman-pemahaman agama yang sudah terlanjur tersebar luas di mana-mana, yang mana itu harus kita tanggapi karena berbahaya sekali, bisa menjadi kesalahpahaman bagi orang-orang awam tentang agama Islam. Kali ini video Pak Yusuf Mansur terdengar dia mengatakan bahwa bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung gitu ya, secara langsung, bukan dalam mimpi. Ya, kalau dalam mimpi kan memang dibenarkan bahwa ada orang-orang yang memang bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini enggak, ini bukan mimpi teman-teman, ini langsung ketemu dan mendengarkan suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu ada maksud dan tujuan Pak Yusuf Mansur memberikan pengakuan demikian di sebuah acara besar. Itu acara TV teman-teman, bayangin TV itu kan banyak yang nonton dan video-videonya juga sudah tersebar luas di sosial media di mana-mana gitu. Oke, tanpa berlama-lama coba kita langsung aja simak videonya Pak Yusuf Mansur ya, yang ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini dia mengaku ketemu di mobil dengan Rasulullah. Ada suara katanya. Apa yang terjadi di mobil itu coba kita simak videonya ya. Saya putarkan. Sampai kayak gini ya. Ini masya Allah emang. Ini lampu merah. Oke. Malam. Jalanan sepi. Itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak. Ada lampu. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh. Allahu Akbar. Rasul ada di mobilnya dia katanya ya. Nah, coba kita dengarkan lagi ya. Bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh. Astagfirullah. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh main terobos-terobos aja, ente mau aneh gitu. Wallah, itu suara inside. Wallahi, dia berarti bersumpah bahwa itu benaran terjadi. Astagfirullahaladzim. Kalau saya melihat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Pak Yusuf Mansur berdusta. Ya, kalau ini beneran dusta, maka ini adalah dusta yang sangat luar biasa, sangat berdosa sekali karena mencatut nama Allah dan Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya orang-orang yang berdusta ketemu Rasulullah? Bahkan ada orang yang berdusta ketemu Allah, ketemu malaikat. Ya, tujuan orang-orang yang selalu berdusta dengan demikian tidak ada tujuan lain selain ingin dipandang sebagai orang suci, sebagai orang hebat. Bayangin Pak Yusuf Mansur hanya sekedar lampu merah saja, menerobos lampu merah saja diingatkan oleh Rasulullah. Ini kan seolah-olah wah suci banget nih dari dosa-dosa, kan seperti itu. Yaitu kemungkinan pertama ya, atau dugaan pertama. Yang kedua, ya bisa jadi kalau memang itu beneran terjadi di mobilnya Pak Yusuf Mansur, ada suara yang mengingatkan jangan terobos lampu merah. Dari mana dia tahu itu suaranya Rasulullah? Bisa aja itu suaranya setan atau jin, atau suara halusinasi dia sendiri, kan seperti itu. Memang jin, setan, iblis itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi ingat, jin, setan, iblis itu bisa mengaku sebagai siapa saja. Jangankan mengaku sebagai Rasulullah, mengaku sebagai Tuhan aja banyak jin-jin yang mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang yang kesurupan lalu tiba-tiba mengaku akulah Tuhan. Kan banyak seperti itu. Apalagi ini ketemunya bukan dalam mimpi, dalam keadaan sadar. Jadi ingat ya, saya ulang lagi, harus tahu bahwa memang jin itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Makanya orang-orang yang bermimpi ketemu Rasulullah selalu ditanya, seperti apa ciri-ciri yang engkau lihat? Kalau sesuai dengan ciri-cirinya Rasulullah, maka itu Rasulullah. Karena jin tidak bisa menirukan Rasulullah. Tapi ingat, jin itu bisa mengaku sebagai siapa saja loh. Bisa mengaku sebagai Allah, bahkan bisa mengaku sebagai Allah, apalagi bisa mengaku juga sebagai Rasulullah. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke video berikutnya ya. Ini sepertinya masih di acara yang sama. Coba kita dengarkan dulu videonya.
Di segmen ini saya kasih bocoran sedikit. Dan itu berlalu di setiap malam. Berlalu sampai tadi malam. Jadi kalau mau tidur nih, awal dulu deh ya, cerita awal ya. Kenapa tadi saya nangis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Pak Yusuf Mansur mau tidur katanya. Saya kan ustadz nih katanya. Nah, Ustadz. Perhatikan ekspresi ibu-ibu ini. Wah, benar-benar mengidolakan ataupun membenarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Mansur gitu. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tadi kan kadang kita capek, Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan? Kita pulang 12:30, jam 1, Ji. Kita bawaannya pengen telentang, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuma suara, Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuma suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya. Lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali, in every single night, di setiap malam tersenyum lalu berbisik, bisa Suf, ada aku di sini dan engkau umatku, nggak berdiri untuk witir, walau rakaatan, walau satu rakaat, walau demi Allah, Demi Allah lagi. Ini saya nyaksiin, saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Nah, dia nggak bisa buang sampah katanya, sembarangan ya, buang sampah sembarangan maksudnya. Karena Rasulullah ngikutin dia katanya. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi dia tuh nggak bisa buang sampah sembarangan katanya, karena Rasulullah ngikutin dia. Betapa dia ingin terlihat suci ya di mata orang-orang sampai harus mengaku seperti itu. Kalau dia ngaku-ngaku punya perusahaan ini, terus perusahaannya mau dibeli investor sekian triliun, punya klub sepak bola seharga sekian miliar, punya ini dan punya itu, punya segalanya pokoknya, itu kita nggak peduli, biarin aja seperti itu. Tapi kalau ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, apalagi pengakuannya itu bukan dalam mimpi loh, secara langsung. Rasulullah mengikuti dia kemana-mana sampai ada di dalam mobilnya. Nah, ini kita sebagai umatnya Rasulullah, masa kita harus diam dengan hal-hal seperti ini? Banyak lagi hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa taala dibilang ngaco jadi Tuhan. Dia bilang kita boleh berdoa kepada Allah dengan tanpa adab dan kata-kata kasar. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Sedekah yang ibadah mulia disamakan seperti judi. Sedekah yang ibadah mulia disamakan dengan menaruh uang di bank, deposit ke bank. Allahu Akbar. Kita nggak bisa diam kalau hal-hal seperti ini. Dia bilang saya coba lagi ya, coba lagi jajal kayak main judi gitu, pasang lagi gitu. Saya harap juga ada ulama besar di Indonesia yang mau berbicara mengenai hal ini ya, karena udah sangat parah sekali. Karena kalau cuma saya yang berbicara, hanya seorang YouTuber yang peduli dengan agama Islam, saya rasa dampaknya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau ulama yang memang diagung-agungkan di negara kita, ulama yang memang ditinggikan di negara kita, berbicara mengenai hal ini, saya rasa ini luar biasa dampaknya. Tentunya bukan untuk mengucilkan, menjelek-jelekan atau memojokkan Pak Yusuf Mansur ya. Ini demi untuk meluruskan paham agama tentang ajaran agama Islam yang sudah terlanjur videonya Pak Yusuf Mansur itu tersebar luas di mana-mana. Orang awam yang melihatnya itu ngangguk-ngangguk dan membenarkan. Jadi memang siapapun diri kita, bagaimanapun juga itu, kita harus tetap belajar agama teman-teman, agar bisa membentengi kita dari penyimpangan-penyimpangan. Salah satu faktor kenapa terjadinya fanatik buta ya karena kurangnya ilmu pengetahuan agamanya itu tadi. Jadi apapun yang disampaikan oleh panutannya ya udah ikut aja, disuruh ke jurang ya ikut loncat ke jurang juga kan gitu. Oke teman-teman, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.